Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi dari pengenalan tipe data dan tipe data pada program Python. Nah, di sini kita akan masuk ke operator. Ada namanya operator aritmatika. Yang mana di sini kalau dilihat ada ini ya, plus minus kali bagi modulo pembagian dan dibulatkan ke bawah, ini eksponen pangkat. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi kalau pembagian diulatnya ke atas sama bawah, maka jangan kaget. Oke. Kita lihat contoh. Nah, ini ya, contoh yang pertama, kita bicara dengan eksponen pangkat. Kita akan lihat perbedaan hasil yang muncul kalau kita pakainya ini. Ada yang 2, 3 aja. Nah, ini dilihat 2 kali 3-nya 8. Jadi, pangkat kan 2 pangkat 3, 8. Yang ini 2 pangkat 3, koma. Berarti ini adalah 2 pangkat 3,0. Karena 3-nya adalah float, dia datanya, output hasilnya mengikuti float. Untuk baris ketiga juga sama, 2, pangkat 3. Karena salah satunya ada tanda koma, bertipe integer, jadi dia mengikuti. Sama yang ini juga, dua-duanya ada tanda komanya, berarti dia sama-sama terbaca float. Hal yang sama juga kita lihat di pembagian. Ini ya, kalau pembagian ini udah 6 bagi 3 sama dengan 2,0, 6 bagi 3 titik 2,0, 6 bagi 3 2,0. Nah, ini hasilnya sama, karena kalau di ini dia otomatis kayak nge-recap ininya. Nah, ada tadi pembulatan ke bawah. Kalau kita mau dibulatkan ke bawah, kita pakai tanda slash-nya itu 2. Lihat nih ya, 6/3 langsung baginya 2. Kalau yang ada 3-nya atau salah satu dari 6-nya dikasih tanda 3 titik, berarti dia masuknya integer. Nanti hasilnya juga akan integer. Ini ya, hal yang sama kalau kita running. Ingat, pembulatannya itu dia ke bawah, bukan ke atas. Jadi, kalau ada yang keliru, contohnya ini ada 6 bagi 4, dia tidak terbaca datanya float, tapi terbaca datanya itu adalah integer. Yang ini kita langsung bagi. Nah, dia cuma ngambil satu angka bulatnya aja, jadi 1 komanya dia nggak tahu, nggak tampilin. Tapi kalau ada 6 koma, terus ininya 4, dia langsung keluarin hasilnya. Tapi karena pembulatannya ke bawah, dia jadi turun. Lalu kalau yang 6 bagi 4 biasa, slash-nya cuma 1, hasilnya boleh berkoma. Sama juga 6 titik, gas slash-nya 1 bagi 4 ini ya. Hasilnya juga 1,5. Nah, ini bisa kita lakukan operasi. Misalnya min 6 bagi 4, ininya min 2. Yang ini negatif 2,0. Jadi perlu diperhatikan ya bagian ininya. Ini kalau modulo itu dia melihat dibagi berapa, hasilnya terus ada berapa. Ini kalau kita running, nah ya dilihat print 2. Kalau ini negatif 4 tambah 4, yang tanpa ini jadi 0, negatif 4 tambah 8, 4,0. Jadi dilihat ya, kalau kita kasih tanda titik, dia membaca data sebagai float. Nah, dalam operasi matematika, kita perlu memperhatikan urutan mana yang bisa dikerjakan lebih dulu. Ini ya, lebih dahulu, perkalian lebih dulu dari pembagian. Jadi 3 kali 5 dulu, 15, tambah 2, 17. Ini kalau kita kerjanya dari kiri ke kanan. Jadi 9 ke 6, baru 6 ke 2. Atau dari kanan ke kiri, contohnya yang operasi pangkat.
Lihat ya, ini 26. Oke. Nah, kemudian ini kita harus ingat urutannya mana dulu yang lebih kuat, kali bagi sama plus minus. Ini kita juga bisa running, misalnya 25 ini kali 13, 2 kali 3 kali 2. Nah, ini muncul hasilnya 10,0. Nah, ini juga kalau kita jalankan, akan muncul berbagai hasil. Nanti silahkan dicoba untuk bagian ini. Sekarang kita masuk ke variabel. Variabel ini untuk apa? Untuk menyimpan suatu nilai dari data yang kita peroleh. Bagaimana aturan penamaannya? Ada banyak ya aturan penamaannya. Secara garis besar sama yang di C++ mirip. Misalnya kita harus tahu tipe data apapun dalam variabel. Kalau var sama dengan 1, bukan operasi matematika namun assignment. Jadi var-nya kurang dari 1, nanti di print. Oke. Kedua, bikin variabel dengan nama var diisi dengan nilai 1. Baris kedua, cetak nilai dalam variabel konsol. Nah, ini lihat ya, var-nya sama dengan 1. Kemudian saldonya 1000. Nama kliennya John Doe. Print var saldo nama klien. Nah, ini muncul ya. Jadi misalnya kita mau bikin satu baris, ada 32 mahasiswa, nama, NIM, dan selanjutnya, ini bisa. Kemudian ada namanya case sensitive, huruf besar dan kecilnya diperhatikan. Jadi ini ya, tadi di atas var-nya V kecil, bawahnya V besar. Jadinya dia error. Kalau kita ganti V kecil, lalu antara dua string ini kita bisa gabungkan dengan menggunakan tanda plus. Contohnya ini var-nya 2009, print-nya digital talent plus var. Jadi kita bisa masukin ininya. Ini misalnya var 1, print var, var sama dengan var plus 1. Nanti dia munculkan nilai var-nya. Ini ada 1, 2. Atau misalnya ini var-nya 100, harga rata-ratanya gimana? Ternyata harga rata-ratanya adalah 500. Jadi oke. Nah, di sini lanjutan dari tugas pertemuan 2 setelah UTS. Ini bikin sintaks tentang ini ya. Oke, nah yang ini kita lihat ya, kita diminta nambahkan code-nya ini untuk biar nanti print-nya itu C sama dengan C. Nilai akhirnya berapa? Alright, tadi ya kalau di sini kita ini buat variabel. Oke. Ini tadi ya kalau kita bikin variabel var sama dengan 1. Jadi ini saldo sama dengan 1000 di nama variabelnya apa, terus dikasih ini. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa hal dalam string ini yang perlu diperhatikan. Misalnya kalau kita kasih nama variabel, huruf besar dan kecil itu berbeda. Jadi kalau var kecil sama besar dia akan mempengaruhi kalau tipe datanya beda. Untuk yang ini contoh var 1 saldonya 1000, nama kliennya John Doe. Print-nya var saldo nama klien. Nah, ini udah oke. Terus ini tadi ya case sensitif, huruf besar dan kecilnya diperhatikan. Nah, ini tanda plus digunakan untuk kontanisasi type string. Ini var-nya 2019. Ini coba adalah var-nya. Nah, ini. Kalau kita mau masukkan nilai ke variable, gampang ya. Ini var sama dengan 1. Var sama dengan var plus 1. Ini juga nanti outputnya akan begini. Yang ke berapa ya? Ini tugasnya var sama dengan 100, var 200, 300, print var. Nah, jadi yang lebih ini ya, lebih mendetail. Ini contohnya untuk tugas 2, tambahannya adalah
kita lengkapi sintaks untuk menyelesaikan program ini. Yang di atas, yang rumus. Kemudian ini ada keterangan, silahkan dikerjakan juga. Right. Ini operasi untuk apa namanya? Kita mau konversi. Ini ya untuk konversinya, dibikin sintaksnya. Kemudian untuk yang ini, jadi prinsipnya adalah kita variabel itu, nama variabel sama dengan apa. Nah ini floatnya juga sama, silahkan dilihat nanti ini tulis kode ya. Nah ini lanjutan tugas 2-nya, dituliskan kode untuk mengakomodir Y yang di atas ini soalnya. Nah ini contoh input outputnya sudah ada. Nah ini adalah beberapa latihan, nanti silahkan dicoba ya untuk yang latihan outputnya apa. Ini komen tadi, kalau kita tampilkan di sini yang dia nggak oranye hijau-hijau bisa selesai akan muncul, kalau yang di dekat tanda tagernya jadi ikut hilang. Ini how to talk to a computer. Ini sebenarnya mirip sama apa teman-teman? Mirip sama kita bikin input. Jadi kuncinya adalah input. Misalnya ini print tell me anything. Jadi kita diminta untuk mengatakan sesuatu. Jadi ada input, berarti kita inputkan sesuatu. Anne gitu ya. Hello Anne, really gitu kan, cuman ini aja. Ini namanya input. Jadi misalnya atau ini angka input, kita diminta masukin angka. Pangkat nanti dia hitung pangkat 2-nya apa. Ini kita 2 enter, langsung muncul pangkat 2-nya adalah gitu ya, ini angka kali 2. Ini juga ada kalau dia tadi ini cuma input, tidak menjelaskan tipe datanya apa. Kalau ini disebutkan ada float, baru input. Berarti nanti data di dalam itu haruslah float. Iya. Jadi masukkan angka 6. Nah ini 36,6. Ini sama ada operasinya banyak. Hipotenusnya berapa? 4, 5. Nah ini 6, sekian. Kemudian ini ada kayak apa ya? Oke, ini diminta tulis nama misalnya. Sorry. Nah, kalau ini kelihatan ya, your first name, last name-nya, first name-nya nama depannya An, nama belakangnya K. Your name is NK misalnya. Nah, kalau kita mau replikasi, jadi selain tanda tambah, operasi aritmatika yang bisa kita pakai itu adalah tanda bintang atau kali. Ini maksudnya adalah kalau 10 bintang kita ngetiknya 10 kali. Nih ya, ini nanti bentuknya gambar, nih lihat 10 kali, jadi kita cukup tuliskan tanda stripnya 1 kali, tapi ini 10 kali strip. Gitu bacanya. Kalau yang ini, print, ini ada, nih lihat ya. Nah, muncul, ini juga 10 kali muncul.
Nanti bisa dicoba. Nah, ini kita diminta cuma running biasa sih. Input, misalnya 7, 8. Nah, ini dia muncul A plus B, A min B, A kali B, A per B. Sesuai dengan yang kita minta. Nah, terakhir ditulis 2. Ini ya. Nah, nanti juga silahkan dibuat tampilan code-nya. Tapi ini ya, kita ada input sama output yang diharapkannya, hasilnya harus sama dengan ini. Oke, sekian untuk videonya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.